Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda BR-V 1,5 tipenya E-Matic tahun 2018. Nah oke. Nah ini tampilan ya sekilas dari bagian depan serta samping. Sekarang kita lanjut aja, kita lihat apa saja spek yang ada di mobil ini. Oke, nah ini tampilan bagian depan ya. Depan, sekarang kita lihat ke lampu bagian kanan. Nah lampu bagian kanan ini dia kristal kristal reflektor untuk lampu dimnya, serta lampu besarnya dia modelnya kristal project dia udah proyektor ya. Sudah HID proyektor. Nah di sini ada lampu sennya. Nah terus habis itu di bagian bawah dia ada list chrome. Terus habis itu ada fog lamp yang dia kristal reflektor juga. Oke. Nah terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah ini dia grillnya chrome ya, chrome besar mengikuti ini Honda sekarang, ciri khas Honda sekarang ini seperti itu. Nah terus habis itu di bagian bawah ada kisi-kisi ya, kisi-kisi yang modelnya kayak sarang lebah. Ini mengingatkan ini kayak CR-V yang lama ya bentuknya ya. Oke. Nah di bawah juga ada kisi-kisi di belakang plat nomor seperti itu. Oke. Nah di bagian bawah ini dia ada karena dia modelnya agak ke SUV-an, jadi dia ada ada warna silver di bagian bawah bumper. Nah di bagian sini juga sama, ini kristal reflektor. Nah di sini HID proyektor. Nah di sini dia lampu sen ya. Nah di bagian bawah juga fog lamp dia kristal reflektor. Nah di sini ada buat apabila kita mau derek mobil ya. Jadi kita buka di sini, bisa kita masukin tuas buat kalau mau narik mobil. Oke. Nah di bagian kap mesin dia rapi modelnya, cuman memang air wiper dia ada tengah nih, di tengah satu untuk nyemprot air wiper. Nah terus wiper dia modelnya seperti model-model mobil Jepang yang lainnya, jadi arah geraknya juga seperti mobil-mobil Jepang yang lain. Oke. Nah sekarang bagian depan sudah kita lihat, sekarang kita periksa, kita lihat di bagian samping ya. Nah ini secara keseluruhan bagian samping. Sekarang kita mulai dari mana dulu nih? Dari samping sini ya. Jadi samping sini ini dia ada kayak body molding ya, jadi memberikan kesan SUV. Nah ini dia warnanya warna hitam doff, dia lanjut sampai ke bagian bawah bumper depan. Nah terus di sini juga sudah dilengkapi dengan ini karet lumpur. Nah ini dia peleknya modelnya two tone ya, abu-abu sama chrome. Dia bautnya sudah 5. Terus habis itu remnya cakram di bagian depan. Nah untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 195/60 R16 seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lanjut. Ini spion, ini ada lampu sen di spion. Nah spionnya sudah elektrik dan sudah retract. Oke. Nah sekarang kita ke bagian atas. Bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail. Jadi kalau mau nambah lagi roof racknya untuk kalau mudik ya, mudik atau berpergian jauh dengan barang yang banyak dan penumpang yang banyak, nyaman. Nah terus habis itu di bawah ini ada, ini sampai ke sini juga dia modelnya doff nih ya, warnanya hitam doff, lanjut sampai ke bagian belakang. Oke. Nah di sini ada list chrome di bagian bawah. Nah terus habis itu juga handle tangannya juga dia list chrome nih ya, list chrome. Ini ada colokan kuncinya. Nah dia kuncinya, nah ini dia tergabung dengan remote ya. Sekarang kita coba buka mobil. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa dashboard dan bagian depan interior mobil. Nah untuk door trim, dia door trim semua plastik, tidak ada soft materialnya. Terus habis itu di bagian atas dia ini handle dia warnanya warna silver ya untuk buka pintu. Nah ini buat lock unlock pintu. Nah terus habis itu di bagian sini ini ada pengaturan buat spion. Dia spion, pengaturannya spion kiri dan kanan sudah elektrik. Nah ini buat retract-nya, tombol buat retract-nya. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat ini central lock ya. Central lock, dan sini buat lock unlock power window. Terus ini 4
tombol 4 sisi power window di keempat pintunya. Nah, di sini ada kalau kita mau dorong dan tarik pintu di sini. Nah, di bagian bawah ini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, yang cukup besar ya, cukup lebar sih. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, kenapa? Kalau sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan bila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi atau perbaikan. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok depan. Nah, jok depan dia sudah modelnya senderan kepala ini terpisah ya, terpisah, bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk jok bagian supir dia hanya bisa recline aja ya, tapi dia belum bisa naik turun. Sini untuk maju mundurin. Terus habis itu di sini buat tangki bensin. Jadi ini tangki bensin. Kalau kita buka tangki bensin, nah terus habis itu kita bagian sini dulu. Nah, ini seat belt 3 titik ya, tapi tidak bisa diatur ketinggiannya. Di sini juga seat belt 3 titik, tapi tidak bisa diatur level ketinggiannya. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah. Di sini buat buka kap mesin. Nah, kita buka juga sekalian. Nah, kita periksa juga di sini nih. Jangan sampai ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur nih ya di bagian sini. Nah, pastikan. Nah, ini untuk ini pedal rem, di sini pedal gas. Nah, di sini buat kita mengistirahatkan kaki kiri seperti itu karena dia matic ya. Oke. Nah, di sini juga kita periksa nih untuk memastikan aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir, agak buram. Nah, oke. Sip. Nah, setelah kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Sekarang kita cluster speedometernya. Nah, ini colokan kunci ya, colokan kunci. Sekarang kita coba nyalakan kunci ya. Nah, ini kita colok, kita coba nyalakan. Oke, nah ini posisi on ya, posisi on, indikator nyala semua. Sekarang kita nyalakan mobil. Oke. Nah, pastikan bahwa nyala mobilnya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, terus di sini di bagian cluster ya, kita bagian kiri dulu mulai. Nah, ini buat indikator RPM-nya ya, RPM. Terus habis itu ini indikator kecepatannya. Sekarang posisinya di P, parkir. Terus habis itu di sini ada cluster buat kilometernya, kilometer per jam. Terus habis itu di bagian bawah ada beberapa ini buat lampu sen ya, indikator buat sen. Terus habis itu ini yang nyala karena dia handbrake-nya nyala. Terus habis itu pintunya kebuka sama seat belt tidak dipakai. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada konsumsi BBM nih. Konsumsi BBM, nah jam digital. Nah, ini kilometer ya. Jadi mobil ini kilometernya ini sudah berjalan di 37.000. Nah, ini ada trip A, trip B. Di sini ada indikator buat bensin. Nah, bensin. Nah, di sini ada panah nih menunjukkan bahwa pengisian bensin itu di sebelah kiri. Seperti itu. Oke. Nah, cluster speedometer sudah kita periksa. Nah, ini buat ngeriset ya, ngeriset sama mindah trip. Nah, terus habis itu di bagian sini, bagian sisi setir sebelah kanan. Nah, ini ada pengaturan buat ini nih lampu nih, lampu besar kecil, terus lampu dim, terus habis itu lampu sen. Terus habis itu di bagian sini, bagian sebelah kiri ini ada pengaturan buat wiper ya. Jadi wiper depan belakang air wiper. Nah, terus habis itu ini setir kulit jeruk juga masih aman. Nah, ini kita cek di sini kulit jeruknya juga masih oke, masih bagus mobil. Nah, ini itu oke. Nah, terus habis itu di bagian tengah ini klakson, ini lambang Honda, dia sudah airbag. Terus habis itu di bagian sini ada buat pengaturan nih, mainan-mainan jempol sebelah kiri nih buat pengaturan audio. Oke, nah terus kita periksa juga nih. Nah, ini ada gantungan oli terakhirnya. Jadi dia service record Toyota lagi, Honda dari baru. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, ini bagian tengah ada kisi-kisi AC, dia modelnya panjang. Dia bisa kiri kanan atas bawah tapi tidak bisa ditutup. Nah, terus di sini ada list yang warnanya warna silver. Nah, di bagian sini nih tip audio ya, dia audionya standar bawaan pabrik, dia mereknya Kenwood ya. Mereknya Kenwood. Terus habis itu
dilengkapin juga dengan kamera mundur ya. Jadi kita coba kamera mundurnya. Nah, tuh kamera mundur sudah dilengkapin, jadi sudah enak jadinya kalau mau parkir. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, terus habis itu dia ini di sini bahannya piano black ya, jadi hitam mengkilat. Nah, di bagian tengah ini ada konsol buat AC, pengaturan AC. Nah, di sini dia ini buat kecepatan AC. Terus habis itu di sini nih indikatornya. Nah, di sini buat mati nyalakan hembusan angin. Terus habis itu di sini buat arah semburan angin, bisa ke depan doang atau depan sama kaki. Nah, ini ada menu nih max cool. Jadi kalau misalnya kita baru masuk mobil kondisi panas, kita pencet max cool, dia suhu yang paling dingin dengan kecepatan angin yang paling maksimal. Nah, terus di sini buat mati nyalakan AC. Nah, di sini buat jadi angin doang, angin saja ya jadinya kalau AC keadaan off. Nah, di sini ada buat suhu, pengaturan suhu di apa? Turunin atau dinaikin suhunya. Oke. Nah, di sini ada ventilasi ini luar, ini bagian dalam. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada power outlet ya, power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Terus remote head unit juga masih ada. Nah, di sini ada 2 cup holder. Oke, nah di sini dia matic kecepatannya ada ini, dia ada low, ini ada sport, ini ada D, terus habis itu N, R sama P. Nah, untuk shift locknya itu dia modelnya kita colokin kunci ya, untuk memindahkan gigi dari pada saat mati di P bisa kita pindahin ke N apabila kita parkir paralel. Oke, nah di bagian sini ini ada ini apa namanya, tuas buat rem tangan, tapi dia masih modelnya mekanik ya, belum digital lagi, belum elektrik, belum tombol. Oke, nah di sini juga ada kunci bisa kita lihat juga nih di dalam sini nih untuk kunci seat belt. Apabila ada karat di bagian dalam atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Bagian sini ini ada kayak model-model ini ya, model-model apa namanya tuh, kayak segi bulat-bulat gitu ya. Nah, oke, nah ini airbag, sini kisi-kisi AC, bisa buka, bisa ditutup. Nah, terus habis itu di sini laci penyimpanan tertutup yang cukup dalam ya, cukup besar juga. Oke, nah di bagian sini ini ada colokan juga nih buat USB. Nah, colokan USB nih nyambung. Oke, nah terus di Honda BR-V ini juga masih lengkap. Jadi buku servis juga masih ada, dia record servis Honda. Terus habis itu buku manual juga masih ada. Terus habis itu ada beberapa bon juga nih, bon perbaikan mobil masih disimpan sama pemilik sebelumnya. Oke, sekarang kita masukin. Nah, sekarang kita periksa di bagian sini ya. Nah, di bagian sini ini kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kalau kita mau buka tutup pintu di sini. Nah, di sini ada tempat nih buat koin atau buat barang-barang kecil ya. Mungkin kalau ibu-ibu nih mungkin buat ini peniti atau jarum pentol. Nah, terus habis itu di sini ada tombol buat ini, buat power window. Nah, di sini buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Oke, nah sip. Apalagi bagian atas ya, bagian atas ini handle, dia modelnya tidak retract, patennya. Nah, terus habis itu sun visor, dia sudah ada cermin tapi tidak ada penutup. Nah, terus habis itu di sini ada lampu baca, di sini ada spion tengah yang bisa diatur kesilauannya, tapi dia modelnya masih manual. Nah, terus habis itu dia ini ada sun visor, ada cerminnya juga, tapi tidak ada tutup. Oke, di sini juga tumben nih bagian supir ada handle tangan seperti itu. Oke, nah bagian depan sudah kita periksa, dashboard dan sebagainya. Sekarang kita pindah ke bagian tengah. Nah, handle dia modelnya chrome juga nih. Nah, modelnya model tarik. Sekarang kita buka ya. Kita buka. Nah, ini pintu juga dia door trim juga hampir sama dengan di depan. Dia mayoritas memang plastik. Nah, di sini ada handle buka pintu, di sini buat lock and lock pintu, di sini buat tuas power window, di sini buat kita tarik atau kita dorong pintu. Di sini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, yang cukup besar. Nah, child lock juga sudah dilengkapin, pengoperasiannya mudah hanya dengan jari. Nah, di bagian sini kita periksa juga nih
sealer pintu. Kita pastikan, kita cek kondisinya bagaimana. Oke. Nah, sekarang ini bagian dalam. Nah, ini ada ini sedikit ini rob apa namanya? Tapi ini sarung sih, bisa diganti nanti. Tinggal tergantung nego aja lah, bisa kita gantiin juga nanti. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang dulu ya. Nah, bagian belakang ini pintu. Pintu. Ini apa namanya tuh? Jok belakang baris ketiga, dia sudah ada senderan kepala, pelipatannya bisa 50-50 ya, 50-50 bagian senderannya, tapi di bagian bawahnya dia 100% bisa dilipat ke depan. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini ada kisi-kisi ini apa namanya itu? Speaker baris ketiga. Nah, dia ada 2 seat belt yang 3 titik. Nah, di sini ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan seperti itu. Oke, nah di sini ada kisi-kisi speaker juga ada. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian tengah ya. Nah, bagian tengah sekarang kita periksa. Nah, ini jok bagian tengah, dia ada 2 senderan kepala. Nah, pelipatannya bisa 40% 60% ke depan. Nah, terus untuk seat belt dia 3 titiknya ada 2. Terus habis itu ada 2 titiknya 1. Nah, terus di bagian sini kita ke sini dulu. Sini buat handle buka pintu, ini lock pintu. Nah, ini ada buat narik atau dorong pintu. Di sini tuas buat power window. Di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, kita ke atas. Di atas ini ada pegangan tangan ya, pegangan tangan. Nah, dia sudah double blower ya, ada 3 kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Nah, ini ada level kecepatan AC-nya sampai 3 ya. Oke, nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke, bukan kantong ya, seperti kantong. Nah, di sini ada cup holder buat 1. Oke. Nah, sudah. Ini ada handle tangan juga nih di sini. Nah, oke. Oke, nah sekarang bagian tengah sama belakang dalam sudah ya, sudah baris ketiga sudah kita periksa. Nah, sekarang kita tutup. Oke. Nah, di bagian ban belakang dia ukurannya sama dengan ban depan, pelek juga ukurannya sama. Nah, cuman yang membedakan, nah dia remnya masih tromol ya, jadi tidak disc brake. Oke, nah di sini juga ada karet penahan lumpur. Oke, sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Nah, ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita lihat, nah ini ada garnish di bagian tengah. Nah, terus habis itu lampu, ini lampu mundur, ini lampu sen, ini lampu senja ya, lampu malam. Nah, di sini ada lampu sen sama ini lampu senja sama ini lampu mundur. Nah, terus kacanya dia belum ada ininya, belum ada defoggernya. Nah, di sini ada lampu rem di bagian atas. Nah, di sini ada fog lamp. Ada fog lamp, bukan fog lamp. Ini semprotan air wiper. Nah, oke. Nah, ini dia modelnya CVT. Ya, maticnya sudah CVT, mesinnya iVTEC ya. Oke. Nah, terus habis itu ini Honda BRV. Terus habis itu di sini ada list chrome. Nah, ini tempat plat. Nah, di sini ada mata kucing 2. Nah, di sini ada kamera mundur nih di sini. Nah, kamera mundur sama di sini ada sensor parkir 2 titik. Oke, sekarang kita buka, kita periksa bagasinya. Nah, space bagasi juga masih lumayan ya apabila baris ketiga tidak dilipat ya, jok baris ketiga. Nah, ini ada buat ini. Oh, di sini kita periksa juga nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, nabrak belakang. Jadi aman ininya, tidak ada bekas perbaikan reparasi di sini juga. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa juga. Nah, sealer pintu perlu kita periksa juga. Nah, oke, di sisi bagasi, nah ini ada buat kita nurunin ban cadangan di bawah. Terus habis itu di sini ada buat tempat naruh dongkrak sama toolkit. Itu, oke. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, ban cadangan ada di bagian bawah. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini buat pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ban juga kondisi juga masih oke, masih cukup tebal. Mungkin sekitar 70% ada. Oke, nah sekarang kita periksa di bagian sini juga nih. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu child lock juga ada di pintu kiri belakang. Nah, sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi nih. Lanjut kita periksa ke bagian depan. Nah, depan door trim
kondisi juga masih oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih, sealer pintu nih. Nah, sealer pintu kondisinya bagaimana? Oke. Nah, sip. Ini dashboard secara keseluruhan tampilannya hampir mirip dengan ini ya, Honda Jazz ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bagian depan. Nah, di bagian depan sekarang kita periksa mesin ya. Jadi di bagian mesin, nah ini untuk buka kap mesinnya, ini dia agak di sebelah kiri nih. Sebelah kiri sedikit, mana nih? Nah, sebentar. Nah, ini sebelah kiri sedikit. Nah, kita dorong ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, kita buka. Oke. Nah, BRP ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Honda Mobilio, sama persis dengan Honda Jazz, terus sama persis dengan Honda City. Nah, mesin ini juga sudah teruji, ada beberapa mobil Mobilio yang dipakai buat taksi ya, seperti itu. Jadi mesinnya sudah teruji tahan banting, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian atas kap mesin, kita pastikan juga sealer kap mesin juga masih kondisinya masih oke. Nah, terus di bagian ini juga kita pastikan juga nih di bagian dalam kap mesin tidak ada reparasi atau perbaikan atau ketok ulang. Nah, terus kita periksa juga nih bagian apron juga pastikan bahwa tidak ada reparasi. Terus bagian-bagian samping ini juga tidak ada reparasi atau perbaikan atau cat ulang ya. Sini ya, sini juga nih kita periksa nih. Nah, ini. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat apa aja yang ada di mesin ya. Nah, mulai bagian depan, nah ini ada tutup buat pengisian air radiator. Terus habis itu di bagian sini ada ini apa namanya, buat udara masuk ya ke sini. Nah, ini filter udara ada di sebelah sini, filter udara. Terus habis itu kita bagian sini ini ada aki. Terus habis itu di sini ada ECU. Nah, ini ECU ada di sini. Terus habis itu di bagian kita ke bagian mesin. Nah, yang warna biru itu ini apa namanya tuh, filter oli ya, filter oli. Nah, ini ada tuas buat kita periksa level oli. Terus habis itu ini ada fan listriknya ada 2 nih, fan listrik ada 2. Nah, tuh masih berputar normal. Terus habis itu di sini ada ini apa air cadangan cadangan coolant ya. Oke. Nah, di sini, nah ini dinamo starter nih kalau nggak salah nih ya, dinamo starter di sini nih. Nah, terus di sini ada buat pengisian oli mesin. Terus di bagian sini ada pengisian buat buat air wiper. Terus di sini ada pengisian buat minyak rem. Nah, ini dia di sini nih, ini nih apa ABS ya, modul ABS-nya seperti itu. Oke. Nah, sudah, mungkin ini saja bagian mesin dari Honda BRV. Kita tutup kap mesin. Oke, mungkin ini saja spek tentang Honda BRV. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit serta harga saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya, terus habis itu maticnya ya, perpindahannya masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya juga kita bisa periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas nih. Nah, ini jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, ini showroom kami nih, Zal Motor, kelihatan ada di Hook. Jadi kita dari gerbang utama pos Pusat Otomotif Sentra Harapan masuk ke dalam, ada bundaran pertama, kita langsung melihat Zal Motor di sini. Oke. Nah, mungkin ini video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai
stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, share juga ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.